Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sadarkah Anda tentang bahaya radikal bebas? Tanpa sadar, tubuh kita selalu terpapar radikal bebas setiap harinya. Contohnya, polusi udara, paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga stres berlebihan dan seringnya kurang tidur bisa memicu paparan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas sendiri merupakan suatu molekul yang tidak stabil di dalam tubuh, yang dapat merusak sel-sel jika kadarnya terlalu berlebihan. Dampaknya pun tidak main-main, bahkan bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis, seperti kanker, diabetes, dan juga penyakit jantung. Dan yang bisa mencegah kerusakan dari radikal bebas ini adalah antioksidan. Lantas apa saja yang harus dilakukan agar tubuh kita bisa selamat dari paparan radikal bebas? Mari kita kupas tuntas semuanya. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dari video tadi kita mengenal satu kata yang mungkin Anda sering dengar tapi nggak tahu artinya apa. Ya, radikal bebas. Waduh, yang namanya radikal emang nggak ada bagus-bagusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa lepas dari paparan radikal bebas? Jawabannya adalah tidak mungkin. Yang membedakan adalah hanya kadarnya saja. Artinya apa? Hidup kita dikelilingi oleh banyak faktor penyebab banyak masalah kesehatan. Dan radikal bebas bisa dibilang salah satu penyumbang terbesarnya. Nah, jadi biasanya nih kalau di Go Healthy kita bahas mengenai darah dan pembuluh darah. Kali ini kita akan fokus mengenai radikal bebas. Apakah itu ada di mana saja dan bagaimana solusinya? Jangan mau kalah sama radikal bebas pemirsa. Oke? Bersama saya ada 3 perempuan hebat Indonesia, para praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mbak Preti, ada Mbak Lula, dan juga ada Ibu Rita. Apa kabar Ibu-ibu? Baik. Sehat ya? Sehat. Sebelum nanya lebih serius, saya mau nanya yang simpel aja dulu. Kita lagi ada di studio. Di ruangan ini ada nggak radikal bebas? Ada. Banyak. Kan di dalam ruangan. Iya, tetap ada. Ada juga. Ada. Berarti pemirsa yang lagi ada di kantor juga ada? Ada. Yang lagi di rumah juga ada? Ada. Tuh kan pemirsa, kita nggak bisa lepas dari yang namanya radikal bebas. Jadi Anda penting untuk menyimak episode kali ini. Radikal bebas nggak bisa kita hindarkan, betul ya? Betul sekali. Oke, saya awali dengan pertanyaan yang sederhana. Di ruangan studio kita ini, radikal bebasnya apa aja? Oke. Coba. Pertama, polusi udara. Polusi dari mana? Oh, jangan salah. Di luar ada polusi, dalamnya juga Di dalam masuk. juga Kecuali ada. ini pintu nggak pernah dibuka seumur umur. Nggak mungkin dong. Ya pasti dibuka dong. Iya, pasti dibuka. Masuk ke sini. Masuk. Nggak dibuka pun kan bisa lewat celah yang kecil, dia bisa lewat udara. Nah, terus radikal bebas itu Kang Ronald molekulnya kecil banget. Molekulnya itu sebesar 2,5 mikrometer. Waduh. Nah, itu kalau kita padankan dengan lapisan rambut kita ini 40 kali lipat lebih tipis dibandingkan 1 lembar rambut kita. Itulah besarnya polutan itu. Makanya dia bisa ditemukan di mana aja. Oke, polusi udara apalagi Satu, yang masuk ya. sini? Terus yang kedua, sebetulnya semua orang yang masuk ke dalam ruangan ini, dia juga bawa loh sebetulnya. Iya kan? Apa yang menempel di badannya dia itu kan juga dia bawa masuk ke sini. Misalnya asap rokok gitu? Asap rokok. Misalnya merokok di luar ruangan. Rokoknya di luar, nggak di dalam sini. Tapi kan nempel di bajunya dia nih. Masuk ke sini misalkan, ke bagian juga Ya. kita. Asap kendaraan bermotor yang nempel ke kita juga kita bawa. Kalau tadi ada Oke. pembakaran sampah nempel di baju, kita bawa juga. Tapi ada satu lagi barangkali yang pemirsa tuh mesti tahu juga nih. Ceritanya adalah radikal bebas itu juga hasil metabolisme tubuh. Betul. Itu juga ngeluarin radikal bebas. Bukan hanya dari luar Jadi selama artinya. kita hidup aja nih, Memang. ada loh. Jadi dari dalam tubuh kita juga bisa memproduksi radikal bebas, khususnya untuk orang-orang dengan penyakit kronis, hipertensi, diabetes, Ada radikal bebasnya? Produksi radikal bebas ya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki penyakit kronis, kurang tidur, begadang, lagi stres, olahraga secara berlebihan. Ada radikal bebasnya? Juga Semua ada. ada. Tubuh kita memproduksi radikal bebas. Nah, radikal bebas ini seperti penjahat. Maksudnya? Penjahat yang merusak sel-sel tubuh kita dan nantinya bisa mengakibatkan kerusakan jaringan dan mengganggu kerjanya fungsi organ tubuh. Inilah dia pemirsa dampak radikal bebas terhadap tubuh kita. Jadi kita harus tahu semerusak apakah
radikal bebas untuk tubuh kita. Penting nih. Jadi dampak radikal bebas yang pertama dan kelihatan banget adalah penuaan dini. Jadi kenapa ceritanya radikal bebas itu akan merusak kolagen sama elastin dalam kulit kita. Jadi jangan heran kalau orang kelihatannya lebih tua daripada umurnya. Tapi kan baru luarnya aja, yang lebih menyeramkan adalah dalamnya organ dalam kita. Yang pertama adalah jantung dan pembuluh darah. Jadi si radikal bebas ini akan menyebabkan peradangan dan terjadinya plak di pembuluh darah. Kalau udah ada plak kemudian tidak ada penyumbatan, apa sih yang kita harapkan? Satu, bisa terjadi stroke atau serangan jantung. Dua-duanya nggak asik. Yang ketiga, ternyata radikal bebas ini juga bisa merusak DNA kita. DNA-nya rusak, apa sih yang terjadi? Terjadinya yang namanya pertumbuhan sel tapi nggak normal. Larinya ke arah kanker. Yang keempat, dia merusak fungsi yang namanya otak kita, fungsi berpikir, fungsi memori. Ujungnya adalah Alzheimer, Parkinson. Dan yang terakhir, yang paling terakhir adalah dia nurunin daya tahan tubuh. Jangan heran kalau kemudian lebih gampang sakit dibanding misalkan 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita terlalu mesra dengan yang namanya radikal bebas dan nggak bikin apa-apa untuk menyelesaikan radikal bebas. Ya, nah kita lihat gambar berikut ini pemirsa. Ini adalah bagaimana radikal bebas itu merusak sel tubuh kita ya. Jadi radikal bebas itu berasal dari berbagai sumber di sekitar kita, dari lingkungan kita dan juga dari internal tubuh kita. Kita bisa lihat dari radiasi sinar ultraviolet, dari makanan minuman yang teknik pengolahannya salah, dari polusi udara dan asap rokok, dari minuman keras dan sebagian produk industri serta kosmetik dan lain-lain. Dan internal tubuh kita adalah dari hasil pernafasan. Jadi intinya pemirsa setiap kita bernafas menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida semuanya menjadi radikal bebas. Nah, ketika radikal bebas ini jumlahnya tinggi dalam tubuh kita dan kita tidak punya perlindungan antioksidan yang cukup kuat untuk mengatasi itu semua, maka sel normal kita akan diserang oleh radikal bebas. Sel normal kita terlihat bagus banget ya pemirsa ya, utuh luarnya, dalamnya juga utuh, warnanya juga cakep. Tapi ketika sudah kena radikal bebas, maka bentuknya sudah tidak lagi normal, tidak utuh lagi. Terjadi penurunan struktur dan kemudian kerusakan inti sel di dalamnya. Dan kalau sudah banyak serangannya, akhirnya mengalami stres oksidatif. Itu yang menyebabkan terjadi berbagai penyakit yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula. Kita sama-sama lihat ya, saya kasih contohnya adalah begini. Saya punya apel, saya belah apelnya. Disimpan dalam waktu tertentu, pasti warnanya akan berubah. Benar ya, jadi warna coklat. Nah sekarang coba dibuka apelnya, ditaruh di luar ruangan. Kemungkinan besar berubah menjadi warna coklat yang akan menjadi lebih cepat. Lebih cepat, betul. Nah inilah keadaan yang kita sebut dengan proses oksidasi atau proses stres oksidatif yang lebih cepat. Terjadilah penuaan dini. Nah misalkan kalau tampak luar kita bisa lihat ya adanya kulit yang keriput, adanya kulit yang lebih mengendur, warnanya tidak merata, tetapi itu kan tampak luar. Bagaimana dengan kondisi di dalam tubuh kita? Itu yang lebih menyeramkan. Ini yang sebenarnya benar sekali menyeramkan dalam arti sebenarnya radikal bebas ini seperti penjahat yang tidak terlihat, tapi dampaknya tidak terduga. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Nah kita mulai dari definisinya aja dulu deh. Ya, jadi kalau bicara antioksidan kita bicara suatu zat yang akan menetralisir radikal bebas itu sendiri. Nah sebenarnya pemirsa, tubuh kita itu sudah dilengkapi oleh Sang Pencipta dengan antioksidan. Jadi kita sudah memproduksi antioksidan. Tetapi memang kemampuan antioksidan di dalam tubuh kita itu adalah 1 lawan 1. Jadi ketika radikal bebas itu sudah banyak jumlahnya, antioksidan yang secara alami diproduksi oleh tubuh kita tidak bisa melawan itu. Disitulah kemudian kita membutuhkan tambahan antioksidan. Kan antioksidan dapetnya dari mana sih? Kita sama-sama lihat ya. Yang pertama ada yang namanya pine bark atau kulit dari pohon pinus. Belum lagi ada yang namanya astaxanthin dari yang namanya alga merah gitu ya. Nah ini dapatnya dari mana? Wah susah dapatnya juga. Tapi ada kan yang akan menyediakan, yang kemudian akan kita kejar gimana caranya nanti dia 1 lawan 1-nya bisa cukup. Kalau bisa nggak cuma 1 lawan 1. Waktu kemudian antioksidan jauh lebih banyak daripada radikal bebasnya. Supaya menjaga semua organ tubuh kita. Ingat ya, bukan cuma mukanya aja lebih tua. Mukanya lebih tua,
nggak masalah terlalu banyak. Waktu jantungnya masalah, waktu parunya, waktu ginjalnya masalah. Itu yang kita takutkan sebetulnya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa antioksidan ini banyak ditemukan pada bahan-bahan alami seperti tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran. Tetapi data menunjukkan bahwa 93,5% penduduk Indonesia kurang makan sayur dan buah. Disinilah peranan suplementasi antioksidan yang beragam. Kalau tadi Bu Rita udah menjelaskan bahwa 1 lawan 1, kalau bisa kita perbanyak. Kita lindungi tubuh kita dengan 10 jenis antioksidan. Kenapa sih harus 10 jenis? Begini pemirsa, karena semakin beragam maka perlindungannya akan semakin luas. Radikal bebasnya juga macam-macam. Iya, benar. Dan juga kita harus perhatikan bahwa ketika kita memilih antioksidan, pilihlah yang berbahan dasar alami. Yang baik ini dari mana? Alga merah. Ini ada astaxanthin. Carinya susah. Iya, nyarinya susah ya. Di mana ya? Harus Kulit nyelam pohon dulu. pinus. Nah, carinya juga susah. Gimana? Gimana tuh? Bagaimana sih, Mbak, cara memilih suplemen yang tepat buat kita? Yang pertama itu adalah harus lengkap. Mau berapa banyak botol yang akan kita koleksi untuk misalkan mencukupi semua antioksidan kita. Berarti kan kalau bisa dapat suplementasi yang semuanya sudah ada. Antioksidannya ada, kemudian vitaminnya juga mineralnya juga. Selesai, sampai situ sudah 1 diminum, selesailah semua. Udah asik kan sebetulnya kan? Nah, selanjutnya pemirsa, persyaratan yang kedua adalah harus memiliki mutu yang tinggi. Jadi mutu tinggi ini artinya pemilihan bahan bakunya itu sudah sangat terstandar. Nah, itu akan menjadikan suplementasi berkualitas. Nah, kemudian juga perhatikan daya larutnya. Jangan sampai kita konsumsi kemudian tidak diserap sempurna seperti yang terkandung di dalam bahannya itu. Nah, daya larut ini harusnya melebihi dari 95%. Dan kemudian penyerapannya pun dalam 1 jam konsumsi sudah bisa diperoleh oleh tubuh kita. Kemudian bebas dari bahan kimia obat sehingga aman dikonsumsi oleh siapapun dan tidak memiliki residu. Bahkan dikonsumsi oleh atlet pun tidak akan menjadi doping bagi mereka. Dan kemudian juga digunakan oleh para astronot yang kemudian bisa diperoleh dengan baik tanpa ada tambahan kimia dan kemudian juga memiliki daya larut yang tinggi. Iya, yang pasti juga harus lulus dari uji BPOM dengan sendirinya ya. Sebetulnya siapa yang membutuhkan antioksidan ini? Kalau pertanyaannya itu, jawabannya adalah semua yang terpapar oleh radikal bebas. Ya, semua orang dong. Tadi kita udah bahas. Semua orang dong, Itu artinya. dia. Jadi 2 profesi itu kesebut. Sebetulnya yang butuh semuanya yang berhubungan sama radikal bebas, kita semua. Kita harus membuat tubuh kita kokoh dan tangguh dengan 3 pertahanan. Antioksidan, vitamin, dan juga mineral. Bagaimana caranya? Konsumsi suplementasi. Gitu. Nah, solusinya adalah 2 tablet Evolife AS10 setiap hari dengan kandungan 10 antioksidan, multivitamin, dan mineral yang lengkap. Nah, sebagai informasi awal pemirsa, suplemen ini diformulasikan untuk para astronot guna memelihara kesehatan selama mereka bertugas di luar angkasa yang tentunya tinggi akan paparan radikal bebasnya. Dan sekarang Evolife AS10 hadir di Indonesia supaya kita semua bisa merasakan manfaatnya. Nah, suplemen Evolife AS10 ini pemirsa memiliki 4 syarat yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, Pharma IQ, manufacturing alias sudah lulus uji kualitas mutu tinggi. Yang kedua, Biorelease Technology, yaitu daya larut dalam tubuh lebih dari 95%. Yang ketiga, BSCG Certified Drug Free, artinya bebas dari bahan kimia obat dan tentunya sudah lulus uji BPOM. Dan siapa saja yang butuh suplemen Evolife AS10? Kita semua. Makanya pemirsa, jangan tunda lagi. Ayo segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolife AS10 dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Pemirsa, kita tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan, cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan Evolife AS10 sekarang juga. Yeah! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Anda yang menyaksikan acara ini, ya, ini udah berjalan sekitar 15 menit. Dalam waktu durasi segitu aja Anda sudah terpapar radikal bebas. Terlepas Anda berada di mana. Mungkin Anda merasa rumah saya bersih kok. Tetap Anda kena radikal bebas. Betul Mbak Lula? Betul. Di rumah loh ini. Ya. Kalau di rumah tuh ya, kita nggak akan jauh-jauh dari pembersih,
pemutih pakaian. Itu aja banyak sekali loh, nggak bisa tetap aja. Itu yang cairan ngepel gitu pasti ada semua. Ya, terus kita bersihin piring, gelas, deterjen semuanya. gitu. Iya, Ada dengan semua sendirinya. dong. Dan sebetulnya kan tadi, bernafas aja udah ada, itu lain cerita ya. Tapi yang sekitar kita pun kita dapat. Iya, Jadi bagaimana paparan sinar matahari pun memberikan radikal bebas. Jadi intinya gini, kita harus mengerti dan harus terima bahwa radikal bebas itu hidup barengan sama kita. Kan nggak usah repot sebetulnya. Jadi gimana caranya mengatasinya? Cari jalan supaya radikal bebasnya bisa tenang, nggak bikin masalah. Ketemukan dia dengan jodohnya yang namanya antioksidan. Nah, itu yang harus dikerjakan sebetulnya. Tapi jangan lupa loh pemirsa, apa yang kita makan pun ternyata ada radikal bebasnya. Nah, kok bisa gitu ya? Kita bisa lihat hari ini ya bahwa data-data mengatakan 42% masyarakat kita itu mengasup gula melebihi dari standar yang bisa ditoleransi tubuhnya. Kemudian lemak jenuh yang harusnya masuk ke tubuh hanya maksimal 10% dari energi total, sekarang sudah diasup lebih dari itu. Ternyata zat-zat seperti itu kalau terakumulasi di dalam darah kita justru menjadi zat-zat berbahaya yang menjadi radikal bebas pada tubuh manusia. Belum lagi pengolahan yang sangat menghasilkan zat kimia tambahan. Contohnya nih ya, kalau tepung-tepungan kita goreng dengan suhu yang tinggi terjadi akrilamida, radikal bebas. Kemudian dari protein hewani kita bakar sampai kemudian menghasilkan zat-zat yang rusak di sekitar permukaannya. Itu kita sebut sebagai heterosiklik acid, itu pun merupakan radikal bebas. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita tuh banyak sekarang dapat paparan radikal bebas. Radikal bebas. Kebayang sama saya yang nonton acara ini di kantor, pasti makan siang ya seketemunya aja yang ada di sekitar di kantor gitu kan ya. Dan biasanya dalam Nggak bentuk bisa pilih. dibungkus. Ada lagi berbicara masalah makanan, minuman, udara. Ini ada satu zat berbahaya bisa merusak tubuh kita juga. Adalah mikroplastik. Mikroplastik adalah plastik yang berukuran sangat kecil. Dia masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan, air yang tercemar, maupun udara yang kita hirup. Tuh kita sama-sama lihat ya. Misalkan kadang kalau kita beli makanannya masih dalam keadaan panas. Dibungkus dengan plastik yang memang sebenarnya bukan food grade. Atau bukan untuk membungkus makanan. Apa yang terjadi? Maka plastik-plastik kecil bisa larut di dalam makanan tersebut dan kita konsumsi. Dan data menunjukkan penduduk Indonesia mengkonsumsi mikroplastik juara nomor 1 terbanyak di dunia. Iya, benar. Jadi kurang lebih diperkirakan ada 15 gram per orang per bulan dikonsumsi mikroplastik. Kita makan plastik setiap hari. Iya, tapi kan itu kecil-kecil, nggak kelihatan, nggak sadar. Begitu udah jadi 1 bulan, ditambah 15 gram itu setara dengan 1 sendok makan. Sebanyak itu biji plastiknya bisa digunakan untuk membuat 3 kartu. Bisa kebayang mikroplastik ditemukan mengalir dalam pembuluh darah manusia. Terus dia nempel, nambahin jadi kerak di pembuluh darah. Betul. Dan Makanya memang nggak heran ya. Menurut studi pun memang dikatakan bahwa mikroplastik ini berpotensi memicu terjadi sumbatan pembuluh darah. Ada satu studi yang menunjukkan bahwa dari 250 kasus sumbatan pembuluh darah, ternyata kurang lebih sepertiganya ditemukan ada mikroplastik di dalam sumbatan pembuluh darah tersebut. Bayangin, ini berarti apa yang kita konsumsi, apa yang kita hirup secara tidak langsung ikut mengalir ke dalam darah dan dia masuk membuat penyumbatan pembuluh darah. Ditambah lagi nih kalau Anda punya kolesterol tinggi, diabetes, asam urat tinggi, maka proses penyempitan pembuluh darah ini akan menjadi lebih cepat akibat paparan radikal bebas. Disinilah kita tahu bahwa kita membutuhkan antioksidan menjadi kebutuhan dasar untuk kita. Oke. Artinya kita membutuhkan ya antioksidan untuk melawan radikal bebas yang ada di sekitar kita. Dan ini penting buat Anda simak pemirsa karena kami punya tips cara memilih antioksidan yang baik untuk kesehatan kita. Kayak gimana sih? Ya. Nah, jadi pemirsa, tips untuk memilih antioksidan yang baik untuk kesehatan itu adalah yang pertama, perhatikan keragamannya. Jadi makin banyak ragamnya, maka dia makin bisa bekerja saling melengkapi kekuatannya itu, saling melengkapi fungsinya, berinteraksi positif. Dan kemudian yang kedua tentu harus mudah diserap dan kemudian aman. Dan yang terakhir nih yang perlu diperhatikan adalah powerful. Kekuatannya tuh kuat sekali. Artinya adalah ketika masuk ke tubuh kita itu sangat bisa bekerja sampai
tahapan sel dan bisa mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat radikal bebas tersebut. Jadi antioksidan yang baik itu adalah yang beragam, jenisnya banyak. Terutama kalau kita berbicara masalah kesehatan pembuluh darah, kita membutuhkan astaxanthin berasal dari alga merah. Dia mampu menjaga kelenturan pembuluh darah, menjaga kesehatan organ vital, selain kulit ya, ada otak, ada jantung, ada ginjal, itu dijaga dengan baik. Lalu pine bark. Kulit pohon pinus yang berasal dari area Mediterania ini mengandung quercetin maupun kaempferol. Dua jenis antioksidan yang terkandung dalam kulit pohon pinus ini dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Ditambah lagi nih ada bunga marigold, ini tinggi akan karotenoid. Jadi di dalam sana ada antioksidan yang bermanfaat juga untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Tambah lagi ada buah-buahan sitrus. Nah itu semua saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, dan juga kesehatan jantung Anda. Jadi memang kalau kita berbicara masalah antioksidan, ingat jangan kadarnya tetapi jenisnya harus beragam. 10 jenis yang sudah diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan para astronot. Jadi kalau kemudian ditanya kalau mau milih yang namanya antioksidan mesti yang seperti apa? Yang pertama harus lengkap, supaya nggak capek pemirsa. Bayangin aja, udah sebegitu banyak, kata Mbak Preti 10, belum vitamin dan mineralnya, mau berapa banyak. Botol gitu kita dikumpulin nggak mungkin. Jadi ya. ambil yang lengkap supaya kita nggak repot dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang kedua, uji kualitas mutunya nih harus tinggi. Pastikan bahannya yang dipakai yang bagus, cara bikinnya juga rapi, yang seperti itu. Supaya ini kita udah tenang, udah aman, nggak ketakutan lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah daya larut. Daya larutnya ini harus sampai ke 95% lebih. Mesti diingat, kebanyakan yang namanya suplementasi cuman punya daya larut 0 sampai 50%. Hati-hati, udah beli mahal-mahal ternyata nggak bisa diserap karena tidak larut dengan baik. Kemudian juga harus bebas dari bahan kimia ya, dan yang terakhir harus lulus yang namanya uji BPOM ya. Baru kemudian bisa kita terima dengan baik bahwa suplementasi ini adalah pilihan kita. Nah, jadi pemirsa, memang semua kita membutuhkan tambahan antioksidan, terutama bagi kita-kita yang menjalankan gaya hidup tidak sehat, kemudian juga pola makan yang tidak seimbang, atau kita-kita yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, seperti misalnya pradiabetes, diabetes, hipertensi, atau penyakit yang terkait dengan masalah darah dan pembuluh darah, dan yang sudah lansia, karena pada saat itu dia akan membutuhkan antioksidan untuk keseimbangan tubuhnya. Oleh karena itu, pemirsa, konsumsi suplementasi untuk pelengkap gaya hidup Anda. Ya, jadi secara kesimpulan kita hari ini belajar bahwa kita tidak bisa terhindar dari radikal bebas. Radikal bebas ada di mana-mana, tidak terlihat tapi dampaknya tidak terduga. Lalu yang kedua adalah semakin kesini semakin banyak anak muda yang mengalami penyakit kronis. Ini merupakan bukti nyata dampak dari paparan radikal bebas yang begitu berbahaya terhadap kesehatan tubuh kita. Lalu yang ketiga adalah kita harus mengkawinkan radikal bebas ini dengan lawan mainnya, yaitu si antioksidan. Jadi pastikan Anda mencukupi kebutuhan antioksidan harian Anda setiap hari yang beragam, yang kuat, yang daya larutnya tinggi, dan sudah teruji kualitas dan mutunya sudah pasti terjamin aman. Oleh sebab itu, saya memang masih muda, tapi saya tahu betul bahwa saya membutuhkan antioksidan setiap harinya. Saya ingin mengajak Anda pemirsa di rumah yang masih muda, yang masih sehat, ayo segera konsumsi antioksidan sebagai bentuk pencegahan penuaan dini dari sekarang. Nah, solusinya adalah 2 tablet Evolife AS10 setiap harinya. Dengan 10 kandungan antioksidan, juga multivitamin dan mineral yang lengkap. Nah, suplemen ini diformulasikan untuk para astronot dulunya ya, untuk memelihara kesehatan selama mereka bertugas di luar angkasa yang memang tinggi paparan radikal bebasnya. Dan kini Evolife AS10 hadir di Indonesia supaya kita semua bisa dapat merasakan manfaatnya. Nah, kenapa harus suplemen Evolife AS10? Yang pertama, Pharma IQ Manufacturing alias sudah lulus uji kualitas mutu yang tinggi. Yang kedua, dengan biorelease technology artinya daya larutnya tinggi dalam tubuh lebih dari 95%. Yang ketiga, telah lulus BSCG Certified Drug Free alias bebas dari bahan kimia obat, dan tentunya sudah lulus uji BPOM. Saya ingatkan sekali lagi pemirsa, siapapun kita membutuhkan suplemen Evolife AS10. Makanya ayo segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolife AS10 dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya.
Yuk, hidup sehat pemirsa, kita tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan, cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan Evolife AS10 sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.